share screen berkaitan dengan materi di minggu ini. Jadi di minggu ini kita kalau bicara tentang uh, ujian instruksional khusus atau umum, maka yang Anda harus paham. Jadi ini nanti tujuannya adalah konsep sel itu sendiri apa, kemudian respon terhadap jejas, kemudian jenis kerusakan, serta macam-macam. Jadi saya tidak akan jelaskan semua, cuman tadi seperti yang saya sampaikan dan Dokter Aris sampaikan bahwa kalau kita ngomong masalah jejas sel, maka kita bicara tentang bagaimana mekanisme. Faktor pemicunya apa di sini? Faktor pemicunya adalah tentang efek tembakau atau asap rokok terhadap perubahan sel. Ya, jadi kalau berdasarkan kemarin Anda menjawab pertanyaan, apa saja kandungan tembakau ini harusnya ada dua ya. Jadi bisa kandungan dari sisi tembakaunya itu sendiri atau juga asap yang dikeluarkan oleh tembakau. Kalau bahasanya rokok, ini masing-masing ada kira-kira bedanya apa mekanismenya. Ada yang rokok elektronik, ya, golongan vape, pot, dan lain-lain. Ada yang namanya sisa, kemudian ada yang rokok konvensional. Ini tentunya mekanismenya ada eh, kandungannya yang sendiri-sendiri yang akan keluar. Jadi ini nanti saya share ke Anda, ini kira-kira apa saja tipe-tipe toksinnya, kemudian dia range konsentrasi dalam masing-masing itu ada di sini. Kemudian bagaimana peran kandungan tembakau bisa menimbulkan lesi di dalam rongga mulut, itu tentunya tadi sudah kalian singgung, cuman memang bahasanya kurang jelas. Maksudnya tadi yang dimaksudkan Dokter Aris itu adalah contoh-contoh kerusakan. Jadi ini ada smoker melanosis di mana gambaran lesi pada ini pada perokok itu gambaran lesi tampak peningkatan melanin. Biasanya terlihatnya di mana? Terlihatnya di bibir yang berwarna hitam. Gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis yang lain, kemudian lesi-lesi yang lain, baik itu yang bisa dilakukan melalui biopsi, gambaran klinisnya kelihatan, kemudian bisa dilihat secara mikroskopik, ini ada bermacam-macam. Harapan saya tadi, harapan kami selaku dokter, ini tentunya ini Anda bisa jelaskan seperti menggunakan gambar seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar eh, Anda menjelaskan dengan kata-kata saja. Kalau ada contohnya, kira-kira nanti Anda bisa, oh gambarannya seperti ini gitu. Ya. Kemudian yang perubahan-perubahan tadi, polanya adaptasi. Seperti yang kelompok saya tadi sampaikan, yang kelompok 4 sampai itu sebenarnya Anda harus menjawab ini. Gitu ya, displasi itu apa, kemudian contoh-contoh selnya itu bagaimana, atapia atau atrofi itu bagaimana, kemudian deskeratosis, ini masing-masing disertai dengan contoh-contoh seperti ini gitu ya. Ini contohnya bagaimana sel normalnya seperti apa sih? Oh, normalnya seperti ini. Kemudian kalau ada paparan jejas, maka yang terjadi dia ada pembesaran inti, kemudian ada berbatas jelas, ada gambaran halo ya, halo. Ini masing-masing halo perinuklear ini ada batasan yang jelas. Ini nanti kita bisa lihat di sana. Nah, faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya jejas pada sel? Jadi sudah disebutkan sebenarnya jejas itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi pasti yang pertama adalah ATP deplesi, kemudian permeabilitas dari membran sel ini mengalami perubahan. Kemudian ada perubahan juga dari jalur biokimia dan juga ada kerusakan pada DNA, di mana ini akan mengakibatkan sel itu bisa dikatakan dia reversible atau bisa menjadi reversible atau bahkan menjadi kematian dari sebuah sel. Faktor apa saja yang harusnya Anda eh, pahami berkaitan dengan jejas? Ada oksigen defisiensi, di mana salah satu contohnya adalah hipoksia. Kekurangan suplai oksigen ke dalam sel, O2 ke dalam sel, ini akan menimbulkan apa?
ya banyaknya CO2 yang masuk. Ya, CO2 malah yang masuk, akhirnya apa yang terjadi? Ada contohnya cyanida toksikosis, ya. Jadi keracunan cyanida salah satu contohnya itu bisa terjadi di dalam sel. Kemudian ada physical agent. Physical agent ini lebih ke arah trauma-traumatik secara fisik, ketusuk jarum, ketusuk paku, ya, dan macam-macam, termasuk juga radiasi ionik itu juga masuk ke dalam eh, agen-agen fisik menyebabkan sel mengalami jejas. Ada infeksi bakteri, jadi segala macam jenis, tidak hanya bakteri, sebenarnya ada virus, ada parasit, itu juga akan menimbulkan jejas. Dan tentunya seperti yang disampaikan tadi, ini berhubungan dengan sistem imun. Siapa yang bergerak dulu untuk melindungi jejas? Ada sistem imun juga ternyata. Tapi sistem imun itu sendiri juga akan mengakibatkan jejas kalau dia sifatnya autoimun. Autoimun itu apa? Jadi menyerang, bahasa mudahnya menyerang sistem imunnya sendiri, kekebalan tubuhnya sendiri itu rusak. Ada nutrisi imbalance atau ketidakseimbangan dari nutrisi. Nutrisi yang dimaksud apa? Ya protein, ya lipid, ya, yang masuk ke dalam sel ini juga adanya ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan sel itu juga mengalami jejas. Ada juga yang secara genetik. Jadi secara genetik dia mengalami ada kelainan-kelainan, atau misalnya adanya eh, pada saat proses sintesa protein itu mengalami mutasi genetik. Itu juga akan mengakibatkan apa, salah satu yang diakibatkan. Jadi tidak terbentuknya protein penyusun dari sel. Nah, ini tidak adanya ini itu akan menimbulkan banyak sekali kerusakan-kerusakan sel gitu ya. Kemudian workload imbalance, workload imbalance atau kerja sel yang terlalu berlebihan. Ini juga akan mengakibatkan sel itu juga mengalami apa ya, bisa kematian. Salah satu contohnya adalah kalau sel-sel di otak itu terlalu banyak berkembang, sel-sel terlalu banyak stressing, ya, karena berpikir atau beban di saraf itu terlalu tinggi, maka dia akan mengakibatkan overproses yang berlebihan, malah justru akan mengakibatkan patologis, terjadinya nekrosis. Kimia, obat-obatan, bahan-bahan kimia, obat-obatan maupun toksik itu jelas juga akan mengakibatkan kerusakan sel. Jadi ada imun, dan yang tidak bisa dilupakan adalah proses penuaan atau aging. Ini juga akan mengakibatkan sel mengalami rusak. Kalau di usia-usia remaja, usia-usia dewasa masih belum kelihatan ini ya, proses aging. Aging tidak bisa ditunda, tapi aging tidak bisa dihambat, tapi bisa ditunda. Nah, ini biasanya yang paling banyak berperan adalah ROS, reaktif oksigen sintesis. Ya. ROS ini lebih ke arah radikal bebas. Ya, paparan-paparan radikal bebas tidak hanya dari sinar matahari, dari lingkungan, tapi juga bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan yang digunakan untuk yang masuk ke dalam tubuh, terutama ke dalam sel, ya, secara seluler. Kemudian apa yang dimaksud dengan adaptasi sel? Adaptasi sel itu tentunya perubahan, ya, perubahan jumlah bentuk maupun perubahan susunan dari sel itu sendiri. Itu kalau mau adaptasi sel. Nah, bagaimana contohnya? Tadi sudah disebutkan, ada atrofi, ada hipertrofi, metaplasi, ada hiperplasi, ada displasi. Nah, harapannya Dokter Aris tadi itu Anda menjelaskan seperti ini. Oh, ini loh, normalnya itu seperti ini, gambaran normalnya seperti ini. Kalau hiperplasi itu gimana sih? Oh, ternyata hiperplasi itu bentukannya seperti ini, gitu ya. Kemudian hipertrofi itu bentukannya seperti apa? Oh, bentukannya seperti ini. Ini harapannya.
Jadi yang membesar selnya atau yang bertambah banyak itu jumlah selnya. Ya, secara skematis digambarkan seperti ini dan kalau di PA itu jelas ini ada di preparat histologi, patologi anatomi ini tentunya bisa Anda cantumkan. Ya, pun begitu juga sampai dia displasia. Nah, kemudian ada tutorial yang kedua kemarin dua jenis respon terhadap pathogen jejas. Nah, terjadinya jejas bisa yang bersifat reversibel dan irreversibel. Tapi Anda harusnya bisa menjelaskan gambaran ini. Kalau gambaran ini Anda bisa menjelaskan, saya rasa Anda bisa 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 kalau ada pertanyaan, oh, yang reversibel itu termasuk reversibel. Reversibel itu artinya dia bisa kembali seperti awal sel normal. Ya, kalau reversible dia tidak akan kembali secara normal atau bahkan dia mengalami kematian. Reversible ini biasanya apoptosis atau kematian. Kalau terlalu banyak stressing yang terjadi pada sel, maka yang terjadi adalah nekrosis, bukan lagi apoptosis. Karena normalnya, normalnya sel itu mengalami kematian sebagai bentuk regenerasi, sebagai bentuk regenerasi dari sebuah sel itu mengalami yang namanya apoptosis. Saya rasa Anda semua sudah paham. Ini dilanjutkan mekanisme kematian sel, ada apoptosis, ada nekrosis. Kalau nekrosis tadi sudah, kemudian gambarannya bagaimana tadi kalau nggak salah Zini sudah menjelaskan perbandingannya bagaimana, kemudian apoptosis melalui jalur apa, ekstrinsik, intrinsik, itu tadi sudah dijelaskan. Tinggal nanti Anda harus belajar lagi kira-kira intrinsik itu tadi yang disebutkan apa bedanya pro apoptosis dan anti apoptosis. Ya. Nah, tadi kan sudah ditanya Dokter Aris, kira-kira kas fase apa yang ter- apa yang ikut ke dalamnya atau yang termasuk ke dalamnya ini sudah ada ini gambarnya Anda bisa menjelaskan di sini nanti saya ini kan sertakan literaturnya ya nanti lewat siapa silakan nanti di saya kirim by WA nanti ya Kaspas apa oh yang ternyata yang pro itu ada Kaspas 8 ada Kaspas Pro 8 kemudian ada Kaspas 9 kemudian yang antinya yang mana aktivasi efektor Kaspasa ada Kaspasa 3, 6, 7, 12. Sehingga ini akan mengakibatkan terjadinya apoptosis. Ya. Nah, ini mekanisme ini sebenarnya Anda harus bisa jelaskan tadi. Kemudian mekanisme apoptosis ya apa? Apoptosis itu sendiri sebenarnya bagaimana sih? Ada yang namanya pignosis, ada yang karyotik, itu ada semua ya dijelaskan di sana ada semua itu literaturnya saya sertakan dan bentuk-bentuknya bagaimana ini semua ada di sini ya nah kalau ngomong mapping jadi sebenarnya mapping sudah benar Dokter Aris mengatakan arah panah itu juga berpengaruh bukan urutan tapi bagaimana mekanisme urutan ya bukan hanya oh ini yang disebutkan nomor satu ini dua tiga ini tapi ini mempengaruhi mekanisme normal sel kalau dia mengalami jejas ya, jejas terus-terusan itu ada dua macam jejas ada yang bersifat irreversible ada yang di sini reversible kalau terus-terusan maka yang terjadi apoptosis dan nekrosis kemudian kalau reversible dia akan bisa kembali ke normal seperti gambar yang di atas tadi normalnya pun ini tidak bisa dikatakan ada yang normal benar-benar normal ada yang dia tidak normal. Bisa dikatakan normal tapi gimana ya menjelaskan normal tapi tidak normal artinya dia tidak bisa kembali utuh seperti sedia kala. Nah, uh, kenapa dia tidak bisa kembali ke sedia kala ternyata dia perlu melakukan adaptasi adaptasinya bisa perubahan tadi susunan jumlah maupun bentuk ya ini contohnya seperti ini faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan jejas itu. Nah, ini di sini yang warna kuning ini ada oksigen defisiensi, sital agen, infeksius mikrob, dan seterusnya sampai proses aging. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya masuk ke dalam sini ya, tujuannya RU.
Nah, jadi yang pertanyaan menjelaskan mengenai responsel terhadap suatu stres atau jejas, ini sebenarnya Anda menjelaskan tadi yang kelompok 4 tadi, yang presentasi kedua yang dilakukan kelompok 4, Anda menjelaskan ini dulu. Anda menjelaskan apa sih eh, kalau terjadi mekanisme itu, maka yang terjadi adalah adaptasi. Adaptasinya apa? Ini semua masuk. Dan Anda menjelaskan secara detail ini harusnya. Saya rasa itu yang bisa saya sedikit luruskan dari presentasi ini. Harapan saya jangan seperti ini tadi, ya. Jangan sampai buat buat saya sebenarnya tadi sudah mau menghentikan, ya, sudah WA Dr. Aris